pasti dia kemasukan atau kesurupan. Setiap abis main ke tempat rumah Bang Tias Iya, gitu. nggak harus ke rumah saya. Jadi setiap kita habis Oh, jalan jalan makan, bareng. itu pasti sampai rumah selalu dia jatuh lah, geletak, nangis lah, terus kadang teriak-teriak lah. Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzius dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita bareng Restu. Nah, jadi kali ini aku dengan narasumber. Dia adalah teman aku, di mana dia satu gedung kerjaan sama aku. Ini dia Bang Tias. ya, terima Terima kasih. kasih. Udah Akhirnya udah diundang nih saya nih. Terima kita kasih. berbulan-bulan janjian untuk kesini, akhirnya kesampaian juga ya. Alhamdulillah. Rezeki berarti rezeki. Ya rezeki ya. Silaturahmi. Sudah lama kesini, tapi ya karena maklum orang sibuk ya nggak sih. Gimana kabarnya Bang Tias? Alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Keluarga Alhamdulillah. juga sehat ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Semua keluarga sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Nah Bang Tias, ngomong-ngomong hari ini mau cerita tentang apa nih? Ya, kalau ini sih sebenarnya tentang pengalaman hidup sih. Oh, Ah, pengalaman hidup. Oh, tadi dulu sih dia pernah pengen cerita nih gimana ceritanya dia bisa menikah sama istrinya tuh awalnya gimana. Kayak seru banget nih. Tapi yang jomblo-jomblo jangan baper dulu ya. ya, Dari awal mula ketemu sama istri tuh di mana dulu, Bang? oh kalau ketemu waktu itu karena istri sekolah di SMK 23 Pademangan. Heeh. Kebetulan rumah saya di daerah Pademangan. Iya. Nah, di situ mungkin kenalnya dari saya main bola sih Oh, awalnya. dari main bola. Jadi Iya, selain menjadikan hobi, bermain bola juga mendatangkan jodoh ya. Alhamdulillah alhamdulillah. subhanallah. Terus gimana lagi tuh? Iya, kalau untuk pertamanya ya mungkin kenalan biasalah ya, yang namanya anak muda dulu ya kan. Kita kalau ada cewek itu kadang ada yang suka terlalu berlebihan lah atau salah tingkah lah ya kan. Widih, si Mungkin di ceweknya situ. salting gitu. Saya juga salting, dianya juga Widih. salting. Terus Saya dulu bantu abang saya jualan mie. Jadi di situ mie. dia jadi pembeli Oh, kebetulan. terus dia terpesona gitu. Iya, Terpesona gitu ya. nggak terpesona juga sebenarnya. Jadi kayak gimana gitu, yang namanya kita kan ketemu cewek ya, apalagi yang manis lah, cakep mah Widih. enggak, manis lah kalau menurut saya. Alhamdulillah jadi istri saya setelah 7 tahun Alhamdulillah 7 tahun. saya jalanin tuh. Pacaran 7 tahun. Iya. Aduh, ada yang nyanyiin gue nih pacaran 7 tahun ternyata. Oh, sama berarti ya. Iya, gue 7 tahun juga dulu Wah, pacarannya. alhamdulillah, Alhamdulillah semoga ya. langgeng lah ya kita. Oh, 7 tahun tapi sama-sama di Jakarta kan Iya, pacarannya. Heeh. sama-sama di Jakarta. Dia di daerah Sunteragung tinggalnya, saya di Oh, Pademangannya. di Pademangan. Heeh. Terus apa namanya selama pacaran 7 tahun tuh si istrinya Bantes tuh nggak nuntut untuk ayo nikah gitu nggak? Oh, kalau untuk awalnya karena kita masih muda juga dan saya juga masih main bola, jadi untuk nikah itu kita nggak ada pikiran. Kita cuman nyari ya jalanin aja sampai akhirnya kita punya punya ide untuk buka usaha bareng. Oh Nah, saya gitu. sempat buka konter handphone bareng istri saya, itu ibaratnya ya udahlah kita sambil eh, nyari uang sendiri lah untuk kebutuhan kita juga gitu. Jadi nggak ngerepotin orang tua karena waktu itu masih sekolah dia di SMK 23 itu. Gitu. Oh, masih sekolah ya posisinya Iya. waktu itu. Oke, oke, oke. Dan apa namanya tadi kan Bang Tias juga sempat cerita tuh katanya Mm-mm. nolongin orang yang gimana? Oh, kalau untuk yang kemarin sebenarnya itu tetangga rumah. Jadi secara nggak sengaja saya juga nggak tahu lagi kepengen di rumah aja walaupun ada jadwal main bola. Mm-mm. Nah, tahu-tahu dia ngebel saya minta tolong untuk pinjem kendaraan ya kan. Minta tolong dianterin ke rumah sakit. Ternyata ibunya sakit
Heeh. gitu. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit ya karena kondisi seperti ini ya. Iya, Jadi kan heeh. agak susah untuk persyaratan masuk rumah sakit. Hampir 4 rumah sakit kita datengin itu nggak bisa karena kondisi rumah sakit yang kita datengin kebanyakan menerimanya COVID. Pasien COVID gitu ya. Jadi Iya, nggak semua penyakit rumah sakit itu nerima gitu. iya. Jadi kita nggak bisa untuk masuk ke sana karena emang kondisi pasien ini bukan COVID atau non COVID. Akhirnya terakhir kita bawa ke rumah sakit Koja. Oh, Gitu. terus selanjutnya gimana tuh? Ya kelanjutannya setelah itu ya makin drop ya karena emang orang tua juga penyakit tua juga. Nah di situ ada cerita agak ininya juga sih. Saya nggak tahu datang ibu-ibu kecil atau kurus, terus dia punya sanggul atau konde lah. Oh, heeh. Ternyata di dalam rumah itu kedatangan ibu-ibu itu dan ibu-ibu itu secara nggak langsung negor saya. Dia cuman bilang, nak ini anakku mau aku bawa karena udah nggak kuat karena udah Itu sakit. makhluk yang nggak berwujud. Iya Oh, lu bisa ngeliat gituan. kalau dibilang bisa ngelihat nggak juga, tapi kalau dibilang bisa ngerasain atau benar-benar nyata iya juga. Jadi bingung lah sampai saat Oh. ini. eh, kita juga masih mikirin lah ini ketika penampakan itu nongol emang itu nyata atau enggak, sampai sekarang kita masih bingung. Cuman emang jelas-jelas itu ada gitu, ibu itu ada dan ibu itu minta tolong kalau anaknya itu biar dibawa pulang sama dia. Oh, maksudnya dibawa ke alam lain gitu. Ya karena mungkin kalau dibilang umurnya udah cukup Udah lah cukup. karena ngerasain sakitnya juga udah cukup. Jadi di situ saya coba ngomong sama keluarganya, itu saya beraniin walaupun dibilang lancang ya karena emang itu juga disuruh sama ibunya dari almarhumah ibu teman saya ini gitu. Jadi ternyata saya setelah bicara dengan keluarganya saya bilang ini ada ibu-ibu yang nggak kelihatan wujudnya, itu cuma nanya sama saya, dia minta dibawa anaknya. Selanjutnya gimana keluarga, kalau emang keluarga udah ikhlas semua ayo kita bantu tuntun untuk sekalian bilang sama ibunya kalau udah diikhlasin. Nah, di situ selang berapa menit alhamdulillahnya itu juga lepasnya bener-bener mudah lah, insya Allah husnul khotimah. Jadi Mm-mm. nggak ngerasain sakit, tahu-tahu plus udah nggak Langsung ada. nggak ada gitu ya. Iya di situ disaksiin kurang lebih hampir 5 sampai 6 orang keluarganya Ya gitu. Allah. Ya pokoknya dibilang sedih ya sedih, dibilang uh, senang juga senang karena emang di detik-detik terakhir semua keluarganya bisa lihat Alhamdulillah gitu. ya. Nah, cerita dong Bang, awal mula dulu tuh lo bisa ngerasain atau merasakan ada sosok yang tak terlihat tuh gimana ceritanya dulu? Oh kalau itu kurang lebih setelah 2004 ya, setelah kenal sama yang sekarang jadi istri saya, Hmm? itu hampir setiap saya pergi keluar atau pergi makan sama uh, istri saya ini, itu selalu dia setiap pulang pasti dia kemasukan atau kesurupan. Setiap abis main ke tempat rumah Bang Tias Iya, gitu. nggak harus ke rumah saya. Jadi setiap kita habis Oh, jalan jalan makan, bareng. itu pasti sampai rumah selalu dia jatuh lah, geletak, nangis lah, terus kadang teriak-teriak lah. Kalau dibilang orang ya kayak kesurupan gitu. Iya, Cuman awal mulanya saya sendiri nggak percaya lah sama kayak gitu-gituan. Sampai akhirnya saya malam-malam itu belanja atau beli nasi goreng ya. Iya, Itu jam setengah 11 malam saya beli nasi goreng di dekat rumah di Gang 13. Itu sampai tukang nasi gorengnya saya juga nggak tahu maksudnya apa, cuman bilang hebat sampean bisa punya sapam tanpa harus digaji. maksudnya apa gitu ya? Nah, ya bingung dong, Bingung dong pasti, iya sih bingung pasti. bener-bener bingung. Dibilang ini orang kenapa nih kok ngomongnya kayak gitu. Cuman aneh telusurin, eh, Bang Ambon emang ada apa ya kalau boleh tahu, soalnya emang selama ini kita ngalamin tuh ada yang aneh lah gitu loh dari kita jalan terus, tapi kalau kita nggak jalan dia nggak kenapa-napa.
Oh, jadi setelah misalkan jalan-jalan kemana, setelah pulangnya dia pasti kenapa-napa Iya, gitu. dia Kalau lagi dibilang di rumah ya enggak gitu iya. ya. Jadi dikasih tahu sampai wah rame lah, dibilang rame ya rame. Akhirnya saya tanya sama tukang nasi goreng ini nih. Saya bilang, Bang Ambon, emang ada apaan nih? Saya nggak ngerti nih masalah yang ada sapam tiga tanpa harus saya gaji. Akhirnya dia bilang, itu di atas sampean ada yang ikutin kuntilanak tiga tiga ya tiga makhluk lah gitu. Langsung dong, astagfirullahaladzim. Yang bener nih, jangan bercanda. Ya namanya orang digituin kan panik Iya, kan. iya betul betul betul. Dibilang stres ya stres lah. Waduh, malah tidur sendirian lagi di rumah. Nah, akhirnya di situ aneh agak-agak mikir juga, oh jangan-jangan ini sebabnya nih. Sebabnya setiap cewek Ah, kamu cemburu atau jangan-jangan. iya, jadi Tapi sekarang gimana? Udah nggak pernah? sekarang pokoknya semenjak saya ketemu sama om saya juga, alhamdulillahnya lagi kita setelah berobat kemana-mana nih, rezekinya ya di om saya sendiri gitu loh. Akhirnya setelah dibawa ke rumah om saya, namanya Om Din, udah almarhum. Dia di umur yang ke-40, pas di umur yang ke-40 dia pamit kalau dia harus istirahat, dan akhirnya bener dia meninggal di umur 40 itu. Itu di daerah Harapan Baru, Bekasi, dekat sini nih. Oh, Jadi di situ saya itu dari rumah sakit tuh, di rumah sakit daerah Sunter itu istri saya di diagnosanya nggak nggak ada sakit apa-apa, cuman kok kejang terus itu, terus matanya melotot kenceng, melotot matanya. pokoknya serem banget dah kalau Oh, dilihat. Sampai akhirnya abang saya datang, kakak ipar saya, nah dibawalah saya ke Harapan Baru itu, rumah Om Din. Sampai rumah Om Din, istri saya langsung sehat. alhamdulillah. Ya Allah, itu subhanallah, itu benar-benar kita juga dibilang percaya nggak percaya, tapi emang saya ngalamin sendiri, dan itu pengalaman nyata saya di yang saya alamin sama cewek saya dulu gitu. Berarti pernah nggak sih ngelihat-ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu di luaran gitu? Kalau untuk saat ini malah sayanya yang jadinya agak-agak kadang bisa ngelihat gitu loh. Setelah almarhum Om Din yang ibaratnya saya bilang ya dia benar-benar orang luar biasa lah kalau menurut saya. Orang yang berjasa banget buat saya yaitu almarhum Om Din. Jadi untuk saat ini kalau untuk ngelihat itu malah sayanya yang dibilang ngelihat, yang lihat apa aja ya bisa ngelihat, Bisa ngelihat. bisa ngelihat. Di sini ada nggak? Kalau di sini banyak sih sebenarnya. Banyak itu ya, tuh 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 Iya, tuh, tuh, baju benar-benar. hitam tuh. Ya. Ya, kalau untuk di tempat begini yang namanya makhluk Pasti ada pasti ada. ya. Jadi mereka itu hidupnya sebenarnya sama kayak kita. Hidupnya sama kayak kita. Jadi malah kalau dibilang ya mereka ya punya kehidupan juga. Kalau selagi kita nggak ganggu, mereka nggak ganggu ya. Insya Allah. Kalau makhluk itu kita nggak boleh tantangin. Ketika dia mulai ngeganggu kita, ya kita bisa usir dia. Tapi ketika kita yang ngeganggu mereka, ya mereka bakalan lebih Ya banyak betul. lagi datangnya. Itu aja sih kalau saya mah nggak berani untuk nantang-nantengin gituan. Tapi kalau emang untuk niatnya saya nolong, insya Allah saya bisa bantu gitu. Itu juga ya cuman yang kecil-kecil aja Oh, lah. berarti bisa kayak ngobatin orang kesurupan di kayak apa rupiah gitu ya? Kalau rukyah saya nggak berani. Kalau untuk yang selama ini yang teman-teman saya kayak tetangga saya terus di kerjaan kan itu sering lah ada yang namanya kesurupan. Itu insya Allah kalau niat saya bantu insya Allah bisa gitu, bukan berarti saya orang bisa, bukan, karena kita semua insya Allah punya karomah yang baik, semuanya pasti bisa. Berarti di balik semua kejadian di masa lalu ada hikmahnya sekarang ya. Jadi bisa untuk membantu mengobati orang yang sedang kesurupan kayak gitu ya. Ya insya Allah kalau untuk itu bisa lah, tapi saya juga nggak berani karena ibaratnya gini, ketika kita ngebantu orang, makhluk yang itu akan serang kita Oh iya, semakin gitu. kita ini ya betul-betul. Jadi Iya, kita harus memiliki benteng tersendiri juga ya benar. Bang ya. Eh, ini aja sih amalan aja kita. Kalau kita punya amalan, kita bisa pegang teguh amalan kita itu, ya insya Allah kita nggak bakal kenapa-napa.
Karena selama ini kan kalau dari teman-teman mungkin bukannya nggak bisa, mereka bingung lah caranya gimana, terus panik juga. Nah, itu yang bikin makhluk itu makin lama di tubuh orang. Tapi kalau kita tahu caranya, ya sebenarnya nggak terlalu lama sih. Dia bisa pergi sendiri gitu tanpa harus kita iniin. Yang penting kita tahu amalan kita aja baiknya gitu. Tapi kan tadi kan sempat bilang tuh yang tuan nasi goreng lihat ada 3 makhluk gitu. Itu masih ada nggak sampai sekarang? Atau udah pindah rumah nih? Kalau posisi apanya nih? Tadi itu yang 3 makhluk itu tadi. Oh, kalau pokoknya setelah saya ketemu dengan Om Din, Oh, udah hilang, udah nah nggak ada. semua. Jadi saya itu di sana datang setengah satu pagi. Itu kita langsung ibaratnya kita masuk ke tempat di mana tempat kita ini khusus lah, tempat dia buat sholat, buat zikir, tempat dia buat, ya dia buat eh, berserah lah sama Allah. Nah, kita masuk ke situ, di situ juga kita beresin. Alhamdulillahnya setelah beberapa kali kita ke sana, itu kita total tuh sama sekali nggak ada lagi yang namanya kesurupan lah, kemasukan lah gitu. Sampai akhirnya kita jalannya ya baiklah, normal sama gitu. Alhamdulillah. Pokoknya bener-bener bersih sampai saat ini. Alhamdulillah. Saya pribadi juga banyak-banyak terima kasih sama keluarga Om Din yang ibaratnya dari segi masa lalu saya itu benar-benar ngebantu lah sampai akhirnya saya seperti ini. Hmm, Ya itu dari awalnya ada kejadian mistis itu. mistis itu. Jadi Iya. memang awal dari nebang apa pohon apa? Iya, jadi awal mulanya itu di tembok depan rumah saya. Heeh. Itu kan rumah gede kan. Nah, di temboknya itu numbuh pohon seri. Nah, pohon seri itu nggak bisa ditebang sama orang sembarangan. Jadi pernah ada kurang lebih 3 orang ya, 3 orang nebang pohon seri itu langsung jatuh sakit. Itu langsung jatuh sakit gitu. Itu adanya di daerah Pademangan, di rumah saya, depan Oh, di rumah saya sana. persis. Dan alhamdulillah setelah saya sama Om Din, pohon seri itu bisa ditebang dan sekarang udah nggak ada pohon Sekarang seri udah itu, nggak ada udah ya. nggak ada. Dari tahun 2004 itu kita sampai 2005 lah, setahun lah kurang lebih kita interaksi terus sama makhluk itu. Tapi Om Din, bukan saya nggak Oh, bisa gitu. jadi melawannya itu cukup lama juga ya. Kurang lebih lama lah. Pokoknya dibilang stres ya udah kita stres karena Kepikiran terus setiap ah menjadi yang jadi korban dulu mah istri ya. iya, Sampai bingung kenapa gitu ya. iya. Kok bisa gitu. Makanya sampai di ada tempat nasi Padang, saya lagi makan, tau-taunya gemeteran gemeteran piringnya dipecahin. Itu juga pernah sekali. Maksudnya gimana? Saya lagi makan berdua sama cewek saya ini. Jadi pas kita lagi makan, nggak taunya cewek saya ini tau-tau langsung gemeteran, tangannya gemeteran sampai benar-benar kayak orang masukkan. Nah, piringnya itu yang masih ada nasinya, ya udah ditumpahin semua, pecah. Itu langsung rame itu di tempat makan itu. Sampai saya minta maaf juga, saya bilang maaf ya, ini iya mas nggak apa-apa mas, cuman itu dibantu dulu ditolongin. Akhirnya saya bawa pulang karena rumah rumah makannya nggak jauh dari rumah saya waktu itu. Oh, iya iya iya. Itu Sampai saat itu ya. iya. Tragis banget, tapi alhamdulillah sekarang langgeng terus ya Bang ya, Amin amin amin. keluarganya sudah punya 2 anak. Iya, anak saya 2 sekarang dan istri saya juga alhamdulillah sehat selalu, udah subur juga Oh ya, jadi gitu. ceritanya tuh Bang Tes kesini tuh bawa sebuah apa namanya paket yang sangat luar biasa. Merapat ke sini. Nah ini dia guys, namanya tuh MS Glow. Nih. Iya, buka dong. Dan apa kita saat membeli produk MS Glow itu kita kan mendapatkan dompet cantik seperti ini nih. Tuh dompet seperti ini. Dan ini adalah produk-produk dari MS Glow-nya. Ini adalah facial wash-nya, tuh facial wash-nya. Dan ini ada krim day and night-nya. Jadi bebas ya dipakai untuk malam atau siang. Dan ini Iya, ada serumnya. Nih di hari pertama wajahku seperti ini.
Lihat setelah seminggu pakaian Stephen William kalah. Siap. Bisa, bisa, bisa. Jadi buat kalian semua yang pria beraktivitas di luar rumah gitu kan, disarankan untuk memakai MS Glowman ini karena ini aman banget, tidak mengandung merkuri dan juga aman untuk digunakan dan sudah terregistrasi di BPOM. Jadi aman banget digunakan. Buat kalian yang pemula cukup gunakan paket basic ini, harganya murah ya Bang ya. Berapa sih ini? Kalau untuk paket yang ini kena 250.000. Rp250.000 aja guys. Jadi kalau kalian mau beli paket order MS Glowman seperti ini, nah kontaknya Bang Tias bisa hubungi di mana? Di Instagram mungkin atau di Ya, di IG saya Martias Randi 11. Tinggal DM aja. Khusus Jakarta, di Jakarta bisa delivery ya? Bisa, Bisa banget. Kapan lagi wajah glowing dengan harga yang murah tapi nggak murahan gitu. Order sekarang juga. Pokoknya ditunggu deh untuk teman-teman ya yang mau order, silakan. Betul. Ternyata nggak hanya untuk MS Glowman aja loh, untuk wanita juga ada ya. Ada komplit Ada kita. komplit semuanya, dan juga kalau mau desain kaos juga bisa juga. Iya, Contohnya kayak gini. ya. Ini produk dari kita sendiri ya, Yes Apparel. Jadi kita juga punya tempat atau workshop di daerah Sunteragung. Iya betul banget. Jadi Langsung jadi itu. desain suka-suka, mau foto mantan atau foto siapapun bisa banget. Banget pokoknya banget. Oke, terima kasih Bang Tia sudah mau menyempatkan waktunya di sini. Siap. Jauh-jauh dari Sunter nganterin MS Glowman. Bang Tia sudah support aku biar jadi mirip Stephen William. Harus. Terima kasih Bang Tias. Jadi Sama-sama, buat terima kalian kasih. semua selalu berhati-hati karena tak selamanya apa yang tak kita lihat akan melindungi kita. Jadi tetap berhati-hati dan jangan pernah menonton video ini sendirian karena akan ada yang menemanimu di sampingmu. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih.